Menang Prabowo Presiden. Menang Prabowo Presiden. Menang Prabowo Presiden. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jokowi adalah kita. Ratu adil tak usah dicari. Coba tanyakan di dalam hati. Rekam jejaknya sudah pasti. Jawabannya adalah Jokowi. Yang dibutuhkan Indonesia, jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi kalah. Bersatu padu coblos nomor 2. Ya, Anda masih di Mata Najwa. Pilih siapa ya, Prabowo atau Jokowi? Tadi kita sampaikan cuplikan battle rap yang ramai di sosial media, khususnya di YouTube. Battle rap antara pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi. Mas Budiman, Pak Kasto, yang juga berbeda di kampanye tahun ini adalah jumlah perdebatan atau debat yang diselenggarakan KPU jauh lebih banyak. Ya. Akan ada 5 debat, sekarang sudah ada 4 kali debat. Ya. Kita akan saksikan cuplikan singkat saja dari masing-masing debat. Nanti saya mau minta komentar Anda soal perdebatan ini. Kita lihat. Akan kita berikan kartu Indonesia Sehat seperti ini. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor, Pak Joko Widodo. Bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Saya ya sejalan dengan saudara Joko Widodo. Untuk swing voters, untuk orang yang belum memilih, debat-debat yang kita saksikan mungkin saja akan memberikan acuan pada mereka. Apa yang harus diingat oleh orang yang mau milih Prabowo dari sekian perdebatan yang dilakukan? Selain bocor. Yang pertama adalah konsistensi berpikir dari Pak Prabowo Hatta untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Itu selalu menjadi platform dia dan konsisten, tidak mencela-mencela, tidak ragu-ragu. Yang kedua adalah Prabowo dan Hatta sangat jelas di berbagai bidang yang saya katakan tadi, bahwa kalau yang baik dilanjutkan, kalau yang kurang diperbaiki. Ini adalah suatu pengakuan yang menurut saya kaliber negarawan yang memang melihat sejarah itu menjadi sebuah kontinuitas, kesinambungan. Bukan sejarah itu sesuatu yang disrupsi ataupun terpotong, entah itu dengan alasan revolusi dan segala macam. Rakyat kita itu sudah nyaman dengan pertumbuhan, dengan perkembangan, dan dengan demokrasi yang tentu harus membawa kesejahteraan. Nah, disinilah Prabowo sangat begitu jelas, terang, dan sangat begitu meyakinkan. Baik, Mas Budiman, selain kartu yang sering ditonjolkan, apalagi yang seharusnya diingat oleh orang yang hendak memilih Jokowi dari perdebatan yang terjadi? Jokowi adalah figur yang tidak pernah melukai. Tidak pernah ada track record kekerasan verbal maupun kekerasan fisik pernah dia lakukan. Itu penting. Pada sebuah bangsa yang sekarang menghadapi turbulensi seperti Indonesia, ya, dengan jumlah penduduk 250 juta, ibarat sebuah pesawat besar menghadapi turbulensi, ketika seorang pemimpin secara psikologis mudah panik, mudah naik darah, secara emosional sering gagal mengendalikan dirinya, bagaimana kita harapkan dan percayakan pada dirinya untuk mengendalikan 250 juta orang dalam sebuah pesawat besar Indonesia melakukan turbulensi? Pak Jokowi adalah pemimpin yang sudah mengalami berapa kali tes pressure test, ujian dalam tekanan, ya, entah di fitnah, entah di bagaimanapun, dia sudah melalui berbagai macam ujian tekanan, dan dia lolos tetap dengan tersenyum, tidak pernah naik darah. Kalau spesifik soal debat, itu juga Anda lihat? Sangat sekali bahwa Pak Jokowi adalah orang yang bahkan ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan yang orang kira bahwa itu tidak dia kuasai, dia tetap bisa menjawabnya. Tentu saja tanpa harus berusaha untuk jadi sok tahu, tapi tetap bisa menjawabnya. Pak Kasto, silakan ditanggapi. Ya. Saya kira ya, ada dua hal yang berbeda kontras antara Jokowi dengan Prabowo. Saya tidak setuju kalau dikatakan Prabowo temperamental. Jangan disamakan
sebuah sifat yang affirmative action, yang tegas dengan keras. Tidak, beda. Tegas adalah karena dia punya tujuan dan yakin pada tujuan yang besar itu, yaitu Indonesia bangkit. Dan lalu Pak Jokowi, dengan rasa hormat saya seluruh kepada Pak Jokowi memang ciri manajerial, bukan leader. Kalau Pak Prabowo itu jelas sekali, dia ingin membuat suatu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi politik, hingga pada dimana titik yang dia tuju adalah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini sangat tegas. Saya mau kunci satu kata dan mudah-mudahan Bung Castro tidak akan lari dari kata-kata yang diucapkan berkali-kali. Konsistensi pada sumber daya alam. Saya mau tanya sikap Pak Prabowo terhadap mafia migas. Oh, itu sangat jelas. Apa? Mafia diserahkan kepada hukum, dan sekarang lihat, mengapa Pak SBY... Bagaimana kalau kemudian mereka terlibat mafia migas, terlibat dalam mencari perlindungan politik? Masuk karena hukum. Apakah Pak Prabowo memotong jarinya sendiri? Pak Prabowo itu sangat jelas, seluruh kekayaan alam dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan konstitusi adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke. Bukan seperti gas tangguh yang dijual oleh Ibu Megawati dengan harga di bawah rendah. Yang sekarang justru dinaikkan, dinegosiasi oleh Pak SBY, naik menjadi $8, sehingga kita mendapat uang fresh 12 triliun. Nanti di zaman Pak Prabowo ini akan dilanjutkan renegosiasi sehingga kita dapat 40 triliun tambahan setiap tahun. Tanggapan Anda soal itu? Soal mana? Soal yang tadi? Kalau tadi Anda mempertanyakan mafia gas, ini malah dipertanyakan soal gas tangguh dan itu kemudian dijual. Calon presiden kami adalah Jokowi JK. Calon presiden kami Jokowi JK. Dan mengenai renegosiasi bahwa itu sudah dinaikkan, itu memang Bu Mega ketika melakukan kesepakatan dengan pemerintah Tiongkok, ada klausul. Ada klausul bahwa jika ada perubahan harga memang harus dinaikkan. Jadi ini bukan prestasi SBY. Ini adalah klausul yang sudah disepakati oleh Ibu Megawati dengan Presiden China pada waktu itu sebelum jangan potong dulu. Saya tadi jangan mengelabui publik. Jangan mengelabui publik. Baik, kita dengar. Tangguh itu tahun 2002, Pak Budiman. Jadi klausul dalam kesepakatan itu adalah jika ada kenaikan harga, maka itu dinaikkan. Jadi itu bukan kebijakan subjektif dari Bapak SBY. Jadi bukan prestasi. Penting untuk diketahui, jangan sampai beberapa achievement orang lain kemudian diklaim sebagai prestasi. Nampaknya ada kesamaan, ya, bahwa ketika prestasi Pak JK menyelesaikan di Aceh diklaim oleh Pak SBY, ya kan? Pak Budiman, prestasi orang lain untuk undang-undang desa diklaim oleh Pak Prabowo. Itu juga masalah juga, kan? Tradisi ini nggak boleh, tradisi copyright dalam politik nggak boleh. Kasih saya kesempatan sedikit. Kasih kesempatan, Pak. Oke. Pak Budiman memutarbalikkan fakta bahwa renegosiasi ini katanya tidak prestasi SBY. Saya kasih kronologi. Bahwa tahun 2002, Ibu Megawati menjual dengan harga yang sangat murah ke Tiongkok. Tahun 2006, Pak SBY memulai renegosiasi. Tahun ini berhasil. Lalu prestasi siapa? Itulah yang saya katakan. Kalau ada penjualan, kalau ada kenaikan, memang harus dinaikkan. Sebentar. Memang jika ada kenaikan harga harus dinaikkan. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa juga, biasa-biasa saja. Soal gas tangguh, 1,5 menit sebelum headline news, saya ingin meminta dari sekian banyak kekurangan dan kelebihan masing-masing calon. Tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi apa satu hal pembeda utama Prabowo dan Jokowi di mata masing-masing pendukungnya? Pak Castro. Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah bagi saya dan bagi rakyat Indonesia sebuah leader yang begitu kompak saling mengisi, seolah-olah kita diingatkan pada reinkarnasi Soekarno-Hatta dulu yang membawa kebangkitan Indonesia yang seutuhnya. Pembeda utamanya dengan Jokowi apa? Pak Jokowi menurut saya adalah dia baik sebagai manajer gubernur Jakarta, mengurusi gorong-gorong, mengurusi macet, dan juga mengurusi reformasi birokrasi di Jakarta. Baik. Mas Budiman, apa pembeda utama Jokowi dengan Prabowo dan mengapa Anda yakin Jokowi yang lebih baik dari versi Anda? Setiap pemimpin politik pasti punya program dan visi yang baik. Tidak ada yang membawa secara sengaja pada celaka. Tapi sering kali pemimpin menunda untuk melaksanakan agenda baiknya ketika berbenturan dengan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya. Pak Jokowi visi misinya nggak terlalu jauh berbeda dengan Pak Prabowo, tetapi dia tidak punya baggage, dia tidak punya beban masa lalu yang membuat dia harus menunda kebaikan itu.
Ketika kebaikan terus dilaksanakan, dia tidak perlu menundanya karena tidak bertabrakan dengan kepentingan bisnisnya, kepentingan masa lalunya. Dia tidak punya masa lalu yang buruk. Itu yang membedakan dengan Pak Prabowo. Saya kira dia tidak punya masa lalu yang buruk. Masa lalu yang mana nih yang Anda sebutkan? Masa lalu yang harus diemban oleh setiap pemimpin bangsa Indonesia sesuai amanat konstitusi. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Pak Jokowi tidak pernah melanggar hak atau melanggar kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Baik. Untuk hak hidup, hak hidup sejahtera, dan sebagainya. Itu pembeda dari masing-masing. Kita harus break untuk headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Mata Najwa. Setelah ini akan ada debat antara Fahri Hamzah dan Nusron Wahid. Sesaat lagi tetap di Mata Najwa. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah bertemu dengan masyarakat Sukabumi dan menyantuni ribuan anak yatim pada sore tadi di Pondok Pesantren Al-Maksuriah Tipar, malam ini Jokowi dijadwalkan menemui masyarakat serta jamaah Pondok Pesantren Al-Maksum Ranca Engke Bandung, Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rosalin Asmarantika di sana. Selamat malam Rosalin, apa saja kegiatan Joko Widodo di Pesantren Al-Maksum kali ini? Ya Yohana, rencana awal ini Joko Widodo diagendakan akan melaksanakan sholat Isya dan juga sholat taraweh berjamaah dengan para jamaah di Pondok Pesantren Al-Masun Kota Bandung ini. Namun karena kendala waktu, rencana ini pun berubah Yohana, dan dijadwalkan Joko Widodo ini hanya akan berdoa bersama dengan para jamaah dan juga santri Pondok Pesantren. Sekarang ini Joko Widodo sudah berada di Pondok Pesantren Al-Masun ini dan sudah naik ke atas podium dan disambut dengan sangat meriah oleh para pendukungnya. Selain berdoa, Jokowi serta para ulama dan jamaah juga akan beristighosah Yohana, atau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuju kursi RI 1. Karena seperti yang kita tahu, ini adalah hari baik di bulan baik, yakni bulan Ramadan, di mana pintu-pintu ampunan dibukakan dan doa-doa diijabah. Selain itu tentunya agar ada juga nanti doa yang dipanjatkan agar negara Indonesia selalu dirahmati Allah dan dilindungi dari mara bahaya juga akan dipanjatkan pada kedatangan Joko Widodo hari ini. Dan di tengah-tengah jadwalnya yang padat Yohana, baik belusukan ataupun berdialog dengan warga, calon Presiden Joko Widodo ini kerap menerima sambutan dan doa bersama yang diadakan oleh para pendukungnya, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Masun malam ini. Dan rencananya setelah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Masun ini Yohana, Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan para pengusaha keturunan Tionghoa untuk bersilaturahmi dan berdialog bersama. Alhamdulillah, kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kami mohon doa bersama untuk Bapak Yohana. Baik, Rosalin Asmarantika melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Dan sesaat lagi program Mata Najwa Pilih Prabowo atau Jokowi akan kembali hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Pemimpin baru pun berdatangan, berani menantang kesalahan yang lama. Bukan hanya slogan, bukan hanya rencana. Di awang-awang kami akan turun tangan sampai titik darah penghabisan. Ayo jangan mundur, Jangan sampai golput. Jangan maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput. Satu orang, satu suara untuk Indonesia. Ini peran penting kita. Kalau tidak, sekarang kapan lagi? Dengan akal sehat dan dengan kata hati, kita memilih Indonesia butuh pemimpin yang mampu menggebrak. Ayo jangan mundur, Jangan sampai golput. Jangan maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput.
siap menerima bukti. Gak boleh salah pilih. Masih banyak orang-orang baik di Indonesia yang mampu menggebrak. Aduh jangan golput, jangan sampai golput, jangan golput. Maju mundurnya bangsa semua tergantung kita. Perubahan masih banyak harapan. Aduh, jangan sampai golput. Ayo jangan golput, makanya pilih siapa ya, Prabowo atau Jokowi? Malam ini dari kubu Prabowo sudah teriak Prabowo, dari kubu Jokowi teriak Jokowi. Saya akan undang dua lagi tim sukses dari masing-masing kubu untuk meyakinkan Anda yang mungkin belum punya pilihan. Yang pertama saya panggil Fahri Hamzah dari kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Prabowo Hatta. Apa kabar Mas Fahri? Sip. Terima kasih sudah hadir, waktu Anda 60 detik. Yakinkan orang yang belum yakin mengapa Prabowo pilihan tepat. Mulai dari sekarang. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan memilih seorang presiden yang akan memimpin bangsa yang besar ini, bangsa terbesar nomor 4 di dunia. Bangsa demokrasi terbesar nomor 3 di dunia dan bangsa muslim terbesar di dunia. Kita akan memilih seseorang yang akan memimpin bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Itu sebabnya saya memilih Prabowo Subianto. Saya mengenalnya sejak dia menjadi militer aktif sebagai Danjen Kopassus. Dia bersahabat dengan banyak intelektual. Itulah sebabnya pada zaman ketika bersahabat militer dengan intelektual masih dilarang, dia sudah bersahabat dengan banyak orang yang kemudian membuka pikirannya. Karena itulah kemudian Prabowo Subianto memiliki kapasitas sebagai presiden untuk memimpin bangsa besar ini. Terima kasih Mas Fahri Hamzah. Silakan saya undang untuk naik ke atas panggung. Orasi 60 detik dari kubu Prabowo. Kini saya panggilkan Nusron Wahid yang akan mewakili tim sukses dari kubu Jokowi JK. Selamat malam, Mas Nusron, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda sama 60 detik, yakinkan mengapa Jokowi pilihan yang tepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia yang kami hormati, saat ini posisi Indonesia itu sangat penting dan sangat diharapkan. Sangat orang itu mengharapkan adanya Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang berkelanjutan. Karena banyak yang berharap dengan Indonesia, maka kita membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menumbuhkan harapan baru bagi Indonesia. Jokowi JK adalah harapan baru bagi Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah antitesa dari pemimpin-pemimpin yang pernah ada di Indonesia. Dia merakyat, dia mau bekerja, dan dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia orang baik yang tidak pernah punya masalah di Republik ini. Karena orang baik tidak pernah punya masalah ini, ayo kita bawa Indonesia bersama dia menuju perubahan. Terima kasih Mas Nusron. Silakan bergabung. Kepada seseorang, Anda perlu baca seluruh tulisan saya tentang orang itu. Dan saya menulis tentang Prabowo dan Jokowi sudah lama. Saya tadi mau meneruskan apa yang saya ingin katakan di sana.
Saya mengenal Prabowo sejak lama. Dia berteman dengan intelektual. Ketika bertemannya militer dengan intelektual itu belum dibolehkan. Saya mendengar pidato-pidatonya ketika dia jadi Pangkostrat dan Danjen Kopassus. Menurut saya waktu itu ada banyak militer yang intelek, tapi tidak banyak yang sekuat Prabowo. Jadi Prabowo itu memiliki kesadaran sebagai pemimpin bangsa Indonesia sudah lama dan itu sudah jadi keyakinan. Baik, hubungannya dengan kata sinting ini. Nah, karena itu kalau Anda bicara kalau kita bicara Prabowo sekali lagi, ini orang yang memiliki kesadaran kuat untuk memimpin sehingga kata-katanya yang keluar dari dirinya adalah kata-kata yang mantap. Dia tidak gampang janji sama orang kalau sesuatu belum menjadi keyakinannya. Dia hanya bisa melaksanakan sesuatu yang sudah mantap menjadi keyakinan hatinya. Saya tidak akan memaafkan diri saya saya bisa memaafkan diri saya memilih orang yang ada salah. Tapi saya tidak akan memaafkan diri saya kalau milih pemimpin yang peragu, yang limbung dan membuat bangsa ini hancur. Jadi itu dasar dari sikap saya kepada orang lain. Saya cuma mau minta klarifikasi satu hal. Sinting itu Anda tujukan ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi sinting kita di Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Itu biasa, kita bercanda. Tapi kalau dianggap serius ya kita akan klarifikasi secara serius. No problem. Jadi ke siapa itu sintingnya? Ya kalau Anda lihat itu kan soal ide. Ya kan? Ini setiap orang janji. Saya kemarin tadi mengkonferensi pers. Janjinya di DKI itu, janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Bang Nusron, Anda kalau tidak mau mengklarifikasi di mata Najwa, Anda saya mengklarifikasi. Ini persoalan janji dia. Silakan, Mas Nusron. Tidak usah diklarifikasi yang soal sintingnya, katanya mau ke Bawaslu saja mungkin. Silakan Anda menanggapi karena ini kaitannya dengan santri dan sebagainya. Ya, saya pikir begini. Kalau saya baca dari aspek semantik atau aspek bahasa dari Twitter itu, kalimat atau kata-kata sinting itu dalam konteks itu bisa melekat di dalam 3 hal. Pertama, bisa Pak Jokowinya sinting. Yang kedua, bisa si santrinya sinting. Yang ketiga, bisa ide untuk menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri sinting. Yang tahu siapa? Yang tahu Fahri. Tetapi publik yang membaca bebas untuk menginterpretasi. Karena bebas untuk menafsirkan, karena ini masalah hermeneutik, masalah ilmu tafsir, sehingga orang tidak boleh disalahkan kalau kemudian menafsirkan macam-macam tentang Fahri, sahabat saya ini. Fahri mengatakan bahwa berarti orang marah, boleh marah, dikatakan Jokowi sinting, ada dia punya pengikut. Kemudian santri marah, wajar karena santri dianggap sinting, karena tafsir. Kemudian orang yang mengidolakan ada hari santri, kemudian idenya dimentahkan dikatakan sinting, marah, juga wajar, karena juga tafsir. Karena itu lebih baik masalah ini karena namanya teks itu bebas untuk menafsirkan, apalagi teks Kalau Anda publik. menafsirkannya apa? Kalau saya menafsirkan macam-macam. Satu macam aja karena waktunya singkat. Jadi dia itu ini kan sahabat. Kita ini saling mengenal lama ya. Nusron akan kesulitan menganggap bahwa saya itu gampang menghina orang. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi karena itulah. Gini Ri ya. Kalimat ini bukan nada menghina, ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Kalau dia tidak dekat. Tapi Nusron tahu kan? Nah, tetapi persoalannya ini jadi multi tafsir dan menjadi efek berantai yang itu menjadi konsumsi publik. Ya kita biarkan Bawaslu aja. Anda tersinggung tidak? Kenapa? Anda tersinggung? Kalau yang dimaksud bahwa Jokowi sinting, ide hari santri itu sinting, kemudian bahwa kemudian santri dan sinting, ya saya tersinggung. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, salah satu karakter yang kerap ditonjolkan dari Prabowo Subianto adalah ketegasannya. Bagaimana wujud ketegasan itu menurut Anda? Apa bukti ketegasan itu? Jadi gini, yang saya alami dari Prabowo itu adalah orang itu memiliki pikiran sendiri yang independen. Dia matang sebagai intelektual dari dulu. Itu yang saya katakan, dia bergaul dengan kaum intelektual. Sebelum militer itu boleh bebas bergaul dengan kaum intelektual. Dia punya lembaga studi yang dia buat untuk itu. Dan ketika dia berpidato, itu juga orientasinya. Militerisasi pada zaman itu dia lawan dengan cara pergaulan ini.
Bahkan juga dia bergaul dengan kelompok Islam. Anda tahu pada waktu itu kalangan-kalangan tertentu di kalangan masyarakat Islam itu punya masalah dengan militer. Itu yang dia rekatkan. Karena bersatunya militer dengan kelompok-kelompok Islam yang besar ini, itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa stabil. Oke, bukti nah ketegasan. dari dulu itu pendiriannya, dan dengan itu kadang-kadang dia harus melawan militer-militer tua pada masa itu yang melawan ide itu. Gitu. Nah jadi dia sudah punya sikap dari awal, dan sikap itu yang membuat dia tersingkir dari militer, dan nggak apa-apa. Dia keluar dari militer, dia bangun bisnis, sekarang dia kembali secara demokratis dalam politik, itu fair. Daripada orang nggak mau jadi orang partai, tapi di belakang menyusun kekuatan, galang sana, galang sini. Itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Baik, seperti itukah? Seperti itukah yang Anda kenal? Kenal terhadap siapa? Bukti ketegasan, apakah itu memang bukti ketegasan Prabowo? Itu akan Anda akui? Oh enggak dong, tegas tidak seperti itu. Tegas itu bertindak cepat dengan tepat dan berani mengambil resiko. Itu tegas. Kalau masalah pergaulan dan sebagainya, itu masalah pembawaan orang. Bukan masalah sifat. Nah karena itu saya melihat begini. Pak Prabowo ini orang baik. Tetapi dari sisi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pak Prabowo itu masih melekat. Dua sisi yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah sisi dia tidak berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada. Yang kedua adalah dari sisi Prabowo saya masih melihat ada jarak dengan rakyat. Orang melihat Prabowo itu kayak melihat bosnya, bukan melihat dia dirinya sendiri. Dari segi penampilannya, dari segi apanya begitu. Nah, ini berbeda dengan sosok misal seperti Jokowi. Jokowi itu orang melihat sosok Jokowi itu ada nilai-nilai kebaruan. Dia orang baik. Oke. Silakan. Saya mau lempar ke Mas Fahri soal tadi. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Ya. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Apakah Jokowi menipu kalau tadi analoginya SMK menipu dan tidak membawa manfaat untuk rakyat? Kalau dia menipu, yang ditipu siapa? Wong itu kreativitas anak-anak, kreativitas siswa. Dia bangun, kemudian dia tampilkan ke dalam pabrik dan disertifikasi. Perkara ada masalah kemudian tidak sempurna, siapa sih di Indonesia ini yang sempurna? Anak SMA sudah bisa punya kreativitas seperti itu, alhamdulillah kita. Nah, kita tidak lagi bicara pada masalah pembawaan orang dia mendapatkan uang dari halal atau dari haram, tidak pada masalah level itu. Kita sedang melihat bahwa kita kan diminta untuk menilai sosok. Sosok antara orang yang berjarak dengan rakyat dan sosok orang yang tidak berjarak dengan rakyat. Melihat Jokowi itu, saya yakin Jokowi akan menang. Kenapa? Karena Jokowi itu wajahnya satu, wajahnya deso. Baik. Karena wajahnya deso dan hampir semuanya di Indonesia itu wajahnya deso kayak saya. Baik. Dia personifikasi daripada orang-orang Indonesia pada umumnya yang dia tidak mau meniru-niru orang lain dan itu apa adanya. Baik. Saya minta closing statement. Tadi Anda sudah sedikit, Anda yakin akan menang karena itu. Kenapa Anda yakin jagoan Anda akan menang, Mas Fahri? Ya karena publik tahu, rakyat Indonesia tahu, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Negara besar yang memerlukan pergaulan internasional yang baik dan kualifikasi standar sebagai pemimpin. Kita tidak memimpin orang yang disebut sebagai rakyat, tapi manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Baik. Kita mencari orang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 30 detik untuk Anda tadi. Penutup 30 detik untuk Anda. Saya yakin karena rakyat Indonesia ini sudah bosan dengan model pemimpin-pemimpin yang prototipenya sudah ada semacam selama ini. Dia butuh model pemimpin yang antitesa dari yang ada. Pemimpin yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pemimpin yang lahir dari rakyat, pemimpin yang apa adanya, yang sederhana dan mau bekerja dan tidak banyak bicara. Baik, tidak banyak bicara. Ingat, saya sebelumnya. Ingat ya. Ingat ya. Anda tidak perlu meyakinkan saya, silakan yakinkan pemirsa aja. Tahun 2004,
Tahun 2004 Udah mati Ron, udah mati tuh. Enggak, masih ada, masih jalan. Mata Najwa Tahun masih jalan, 2004 masih jalan. SBY itu terpilih karena nggak banyak omong dan sekali ngomong pakai insya Allah. Nah, itu Mas Fahri, Insya Allah sama ya. Nomor 1 kita harus pilih. Duh, nomor 2. Terima kasih sudah hadir di Mata Kan Najwa Nusron malam gini ini. juga ya, kita nomor 1 harus Yang pilih. ini nomor 1, yang ini nomor 2. Anda nomor berapa? Silahkan pilih nanti pada tanggal 9 Juli. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam. Pesta Demokrasi 5 tahunan menyodorkan iklim pertarungan. Ada yang bertahun-tahun kampanye lewat iklan, ada yang dari hari ke hari sibuk belusukan. Kandidat memang hanya 2, membelah opini menjadi tampak sederhana. Antara sini dan sana, antara kami dan mereka, antara nomor 1 atau nomor 2. Satu sama lain saling menyerang, semua mengaku ikut diserang. Fitnah dan kebohongan jadi hal biasa, tak peduli dosa apalagi etika. Fakta dan fiksi dicampur dan diaduk, tak ada yang mau lempar handuk. Kalimat dan janji indah terus digelontorkan karena jumlah suara menjadi pertaruhan. Rakyat pula yang akhirnya akan menentukan kandidat mana yang merekuh kekuasaan. Silahkan pilih yang bisa dipercaya. Carilah yang paling sedikit punya celah.